Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saya Sinta dari SD Negeri 12 Tanjung Batu. Saya Meta Hidayah dari SMP Negeri 2 Payaraman. Saya Siti Munawwarah dari STM 04 Kandis. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu Coach untuk Supervisi Akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu Sinta. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu gimana, Bu? Saya juga alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Hari ini katanya Ibu ada kegiatan coaching ya dengan Ibu Siti. Iya, Bu. Baik, Bu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Saya di sini akan memberikan dukungan kepada Ibu dalam mengembangkan kompetensi inti daripada pelaksanaan coaching yang akan Ibu laksanakan. Kira-kira apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching pada hari ini? Insya Allah. Baik, Bu. Sebelum Ibu melaksanakan coaching pada hari ini, ada sedikit beberapa yang ingin saya jelaskan, dan nantinya juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik, Bu. Di sini, Bu, saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian pada pelaksanaan sesi coaching nanti, di mana rubrik penilaian ini akan mencatat kompetensi-kompetensi inti yang akan Ibu laksanakan dalam kegiatan coaching bersama Ibu Siti. Kemudian apakah juga kegiatan coaching yang Ibu laksanakan ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta. Selanjutnya juga, apakah Ibu telah melaksanakan prinsip-prinsip daripada coaching ini? Bisa jelas, Bu? Kira-kira kompetensi inti coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan nanti, Bu? Jadi gini, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini nantinya tentang kompetensi coaching intinya, Bu. Yaitu yang pertama itu bagaimana saya memberi perhatian penuh kepada coaches saya nanti, kemudian mendengarkan secara aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaches, sehingga coaches itu mampu pertanyaan yang bisa menggiring supaya coaches menemukan solusinya sendiri kayak gitu, Bu, nantinya. Nah, menurut Ibu, dari 3 bagian kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira bagian mana yang ingin Ibu saya observasi? Jadi, Bu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya nilai, ya yang ingin diobservasi itu adalah mendengarkan secara penuh atas curhatan atau cerita dari coaches, dan kemudian bagaimana nantinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, Bu, kepada coachesnya. Baik, jadi yang ingin Ibu saya observasi itu adalah tentang mendengar ya, dengan aktif dan kesadaran penuh ya. Iya. Baik, kira-kira seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Ya, jadi di sini saya tuh berharap, Bu, dengan terlaksananya coaching ini, saya bisa membantu coaches itu menemukan menemukan solusi atas masalahnya itu sendiri, Bu, melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya jelaskan tadi, yang sudah saya susun nantinya kayak gitu, Bu. Demikianlah kegiatan pra-observasi kita pada hari ini. Terima kasih karena Ibu Meta sudah menjelaskan secara rinci tentang kompetensi-kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat melaksanakan coaching nanti.
Berarti silahkan nanti Ibu lanjutkan kegiatan coachingnya bersama Ibu Siti. Baik Bu, terima kasih Ya, Bu. sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Siti, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Ibu Meta. Alhamdulillah baik Bu. Hanya saja saya ada beberapa masalah nih Bu. Waduh, cerita Bu, siapa tahu bisa dibantu. Boleh sih Bu. Kalau Ibu Meta ada waktu dan kita tidak sibuk, kita bisa ngobrol Bu. Tentu saja Bu, kebetulan saya tidak ada kerjaan. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu Siti harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saat ini saya hadapi Bu. Mungkin dengan saya menceritakan masalah saya dengan Ibu Meta, saya akan mendapat gambaran Bu apa yang harus dan apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ini Bu? Begini Bu, jadi di kelas saya ada satu siswa yang ketika masuk di jam pelajaran saya, dia tidak bersemangat Bu untuk belajar. Bahkan ada beberapa tugas yang dikerjakan yang tidak dikerjakan, sehingga saya menjadi pusing Bu untuk memikirkannya. Oh, jadi Bu Siti bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu Siti sudah menelusuri penyebab dari masalah Ibu Siti ini? Sudah Bu, saya sudah mengajak anak tersebut untuk berbicara empat mata dan menanyakan penyebab dari mengapa dia tidak suka dengan pelajaran saya. Oke. Lalu dari pengamatan Ibu Siti, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran yang Ibu berikan? Iya Bu, setelah saya amati Bu dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka Bu dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang, sehingga membuat anak itu malas untuk membaca dan mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan itu. Berdasarkan pengamatan saya sih Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Siti harapkan dari kelas itu tadi? Tentunya saya mengharapkan murid tersebut dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik Bu, sama seperti murid-murid yang lainnya. Oke, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Siti lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa? Jadi berdasarkan pengamatan saya Bu, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik Bu, sehingga baik yang anak tersebut tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tersebut, serta saya akan memperbanyak model serta metode pembelajaran. Di samping itu saya juga akan melakukan ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Baiklah Bu, kira-kira apakah ada metode yang pernah Ibu Siti lakukan dan sudah berhasil gitu sebelum-sebelumnya? Ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan itu saya mengajak murid itu bermain peran atau role playing. Waktu itu ada siswa yang memerankan contoh kegiatan keluarganya sehari-hari misalnya. Terus secara otomatis siswa tersebut tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik bermain peran secara langsung sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya saya lihat seluruh murid tersebut dapat terlibat dalam pembelajaran dan serta pembelajaran itu dapat berjalan sesuai dengan yang saya harapkan Bu. Masya Allah, luar biasa ya Bu Siti ya. Jadi jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Siti seberapa besar sih tingkat keberhasilan dari yang telah Ibu lakukan menggunakan metode ini tadi untuk menarik minat dan motivasi belajar siswa tadi? Kalau saya rating ya Bu, menurut saya antara 8 sampai 9. Baiklah, selanjutnya apa saja kira-kira rencana yang akan Ibu Siti lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya nanti? Ya, yang akan saya lakukan adalah saya akan segera menerapkan Bu metode pembelajaran yang bervariasi dan juga nantinya diselingi dengan kegiatan SBK yang menarik seperti metode role playing yang saya ceritakan tadi Bu. Terus serta saya juga bisa mengupdate segala informasi yang terkait dengan cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai
tujuan pembelajaran baik dari murid maupun dari diri saya sebagai seorang pendidik. Baik Bu, siapa saja yang bisa membantu Ibu Siti dalam menyusun dan melaksanakan rencana itu nantinya? Ya, yang bisa membantu saya, nah tentunya kepala sekolah, terus rekan guru, dan tak lupa juga saya juga akan mengkomunikasikan pada wali murid selaku orang tua dari siswa tersebut. Nah, jadi kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana yang ini tadi? Mungkin sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya, karena hal ini saya akan menerapkannya secepat mungkin Bu. Hanya saja mungkin pencapaiannya atau keberhasilannya saja yang membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya Bu ya. Iya. Nah, jadi kira-kira kapan nih Ibu Siti akan mulai melaksanakan rencana ini? Wah, sepertinya secepatnya Bu, saya akan melakukan terapkan kepada murid serta murid dapat mendapatkan hak belajar mereka sehingga dapat terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan dan berpihak pada murid. Oke. Kemudian Bu Siti, komitmen apa seperti apa yang akan Ibu Siti lakukan agar rencana ini berjalan nantinya dengan baik? Ya tentunya saya akan konsisten secara terus-menerus Bu untuk tetap mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik kepada guru di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar mereka yang berbeda-beda sehingga kehadiran saya di kelas selalu didukung oleh guru saya. Oke, baik Bu Siti. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Siti butuhkan dalam melaksanakan rencana tadi? Di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana ya Bu ya, maupun moral ya sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah, dari rekan guru, mungkin juga dari internal pribadi saya saja yang saya akan tetap konsisten untuk menjalaninya. Oke. Baik Bu Siti, semoga rencana yang sudah Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar, kemudian apa yang Ibu harapkan itu dapat terlaksana dengan baik. Oke, bagaimana kira-kira Bu perasaannya setelah bercerita tentang masalah yang telah Ibu jelaskan tadi? Masya Allah, tentunya saya lega sekali Bu Meta. Saya merasa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita pada hari ini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bu, kira-kira apakah ada hal lain yang masih menjadi unek-unek, kemudian ada ganjelan di hati yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu Meta, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Meta ya. Oke Bu, saya juga sangat senang bisa membantu Ibu. Sama-sama juga Bu, semoga kita bisa saling berbagi ya Bu ya. Oke, sampai jumpa atas pertemuan kita hari ini. Semoga ini bermanfaat ya Bu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga Bu Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi coachingnya sudah selesai. Selesai Bu. Baik, menurut saya luar biasa sekali coaching yang sudah Ibu lakukan antara Ibu Meta dengan Ibu Siti tadi. Bagaimana perasaannya Bu? Oh, saya sangat senang sekali ya Bu ya bisa melakukan praktik coaching ini bersama dengan Ibu Siti. Baik Bu, pada coaching tadi jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang ingin Ibu harapkan di pra-observasi tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi, kompetensi intinya? Ya, jadi pada saat pelaksanaan coaching tadi saya sudah melakukan coaching berdasarkan dengan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian tanggung jawab dan juga aksi, serta juga menetapkan rencana, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Baik Ibu,
Jadi sudah tercapai ya Bu ya semua tujuan indikator pengembangan yang Ibu harapkan pada saat kita praobservasi tadi. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil daripada pengamatan saya pada saat Ibu melakukan coaching tadi berdasarkan observasi yang saya lakukan tadi ya. Jadi di sini menurut saya Ibu telah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur tirta Bu. Nah, dan juga Ibu sudah menanyakan tujuan kepada Ibu Siti, mengarahkan Ibu Siti untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengarahkan juga Ibu Siti untuk merencanakan aksinya dan mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi itu menurut pemahaman saya. Kemudian Ibu juga telah mengarahkan Ibu Siti untuk menentukan komitmen dengan penuh tanggung jawab menjalankan coaching dengan baik, dengan kesadaran penuh, dan Ibu juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu sehingga Ibu Siti menemukan solusi dari permasalahannya. Ibu juga sudah mendengarkan. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching sesuai dengan indikator tercapaian yang kita harapkan di awal praobservasi tadi Bu. Itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya Bu? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu lebih ke alur tirtanya ya Bu ya. Jadi saya ingin lebih mendalami lagi bagaimana prinsip coaching itu yang lebih bagus sehingga saya bisa memberikan kegiatan coaching kepada rekan-rekan guru saya di sekolahnya nantinya sehingga saya bisa menjadi coach yang baik untuk teman-teman saya nantinya di sekolah. Baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coach dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikianlah kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan coach kedepannya lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu.